Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan kami dalam Renungan Pagi GKJ Sukoharjo. Puji dan syukur pada Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Berkat Tuhan yang luar biasa, kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan tentunya kita dijauhkan dari COVID-19 yang mungkin ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan pada hari ini diberi judul Koreksi Diri dan Belajar dari Kesalahan. Adapun yang menjadi ayat nas pada hari ini terambil dari Lukas 6 ayat yang ke-41 yang demikian. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai manusia biasa, kita sebagai manusia yang tidak sempurna, tentunya dalam menjalani kehidupan ini akan banyak permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Akan banyak kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, baik itu yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Baik itu kesalahan yang bersumber dari diri kita pribadi maupun kesalahan yang bersumber dari orang-orang sekitar kita, bahkan dari pasangan kita sendiri. Terutama bagi pasangan muda, bagi keluarga muda, setelah melaksanakan pernikahan, tentunya untuk menyatukan dua hati dan jiwa yang berbeda bukanlah hal yang gampang, bukanlah sesuatu yang mudah. Tentunya dalam menghadapi kehidupan rumah tangga akan muncul permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga. Akan ada kesalahan-kesalahan dan perbuatan kita dalam kehidupan rumah tangga. Karena cenderung keluarga muda lebih menonjolkan ego masing-masing, berasa diri paling benar, tidak mau mengalah, berasa diri paling hebat, sibuk dengan urusan masing-masing, sibuk dengan pekerjaan, sehingga kehidupan rumah tangga kadang terbengkelai. Maka dari itu dalam kehidupan rumah tangga sebagai keluarga muda, kita perlu mengkoreksi diri kita masing-masing. Apa kesalahan kita? Apa yang kita perbuat dalam kehidupan rumah tangga kita? Yang paling sulit, mungkin paling berat kita lakukan apabila kita melakukan suatu kesalahan, yaitu perkataan maaf. Meminta maaf adalah hal yang sulit kita lakukan. Kita bisa belajar dari Rasul Paulus, yang mana Rasul Paulus belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalunya. Paulus adalah tokoh besar yang sebelumnya bernama Saulus. Saulus menganiaya, memenjarakan, bahkan mau membinasakan jemaat Allah. Sampai akhirnya Allah membuatnya sadar dan memilihnya untuk memberitakan Injil antar bangsa-bangsa. Paulus belajar dari kesalahannya dan tetap setia dengan imannya. Iman yang dulu hendak membinasakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Kita koreksi diri kita masing-masing. Jangan saling menyalahkan, justru yang akan memperkeruh situasi, yang tidak akan menyelesaikan suatu permasalahan. Tidak perlu malu, tidak perlu takut untuk mengungkapkan kesalahan apabila kita melakukan suatu kesalahan. Dari kesalahan yang kita perbuat, kita dapat diubah menjadi lebih baik. Kita diubah menjadi orang yang lebih bijaksana. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan suatu kesalahan. Yang pertama, mengakui bahwa kita bersalah.
Memang ada yang mengatakan bahwa pencuri tidak pernah mengakui bahwa ia mencuri. Tidak mungkin maling berteriak maling. Begitu juga dengan orang Kristiani. Kita pada saat melakukan suatu kesalahan, marilah kita mengakui kesalahan kita. Memang sulit untuk kita mengakui kesalahan. Tidak mudah. Tetapi kalau kita minta petunjuk dan pertolongan Tuhan dan dilakukan berdasarkan kasih, pasti semua itu akan dapat kita lakukan. Dengan caranya kita menyingkirkan ego kita, menyingkirkan gengsi kita, sehingga kesalahan-kesalahan yang kita perbuat dapat kita ungkapkan untuk kita menyampaikan kesalahan kita pada orang lain. Yang kedua, berani meminta maaf. Mengakui kesalahan merupakan langkah awal dari kata meminta maaf. Meminta maaf adalah hal yang paling sulit, hal yang paling berat yang mungkin setiap orang lakukan. Tetapi suatu perbuatan bukan hanya dalam ucapan perkataan, tetapi harus dilakukan dalam perbuatan, yaitu perbuatan kita untuk meminta maaf kepada orang lain yang telah kita lakukan dan kita berbuat salah kepada mereka. Meminta maaf bukan berarti kita lemah, bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita takut. Tetapi meminta maaf adalah bukti keluhuran budi dan kesadaran diri bahwa kita adalah makhluk lemah, makhluk yang tidak pernah bebas dari salah. Yang ketiga, jangan mengulangi kesalahan. Bangsa Israel disebut Tuhan sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang keras kepala, tidak taat. Mereka ditegur melalui banyak cara, tetapi masih saja melakukan perbuatan-perbuatan kesalahan-kesalahan yang sama, juga melakukan perbuatan melawan Tuhan. Tentu kita tidak mau seperti itu. Kita harus bisa menjadi pribadi yang kuat, yang teguh, dan berkomitmen untuk tidak jatuh pada lubang yang sama, yaitu mengulangi kesalahan yang sama. Dalam ayat Nas yang saya bacakan di depan tadi, mengajarkan kita agar kita belajar untuk berhenti menghakimi dan tidak sibuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain yang dapat kita kritik atau kita hakimi. Lebih baik kita koreksi diri kita sendiri, melihat keberadaan kita di hadapan Allah. Kita harus belajar menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Karena melalui kesalahan yang kita perbuat, kita akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kita akan menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Saat kita melakukan kesalahan, bukalah diri untuk selalu menerima masukan dari orang lain. Untuk yang sudah berumah tangga, bukalah hati untuk menerima masukan dari pasangan kita. Dan kita minta petunjuk dan tuntunan Tuhan untuk kita bisa menyikapi kehidupan kita, mengoreksi kehidupan kita, mengakui kesalahan-kesalahan kita, dan kita melakukan permintaan maaf kepada orang lain yang telah kita sakiti atau yang pernah kita buat salah. Yang lebih penting lagi, bukan menyesali kesalahan-kesalahan secara berlarut-larut, melainkan mengoreksi diri dan belajar dari kesalahan-kesalahan yang terjadi. Apabila kita bisa melakukan itu, kita adalah orang yang berjiwa besar, orang yang penuh kasih, dan orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.